Balik lagi bersama Maldini Evans. Episode kali ini bercerita tentang kebohongan Sanvi yang membuat dirinya dalam bahaya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Film diawali dengan para dokter yang melakukan simulasi petir pada kayu apung, namun sayangnya gagal. Mereka telah menyia-nyiakan waktu dan sumber daya. Oleh sebab itu mereka harus mengembalikan kayunya ke Vatikan. Sanvi mohon berizin untuk mengujinya sekali lagi, tapi kali ini pada dirinya sendiri. Sementara itu Zeke mempersiapkan makanan untuk para tamu, yaitu Jared dan Sarah. Namun Michaela masih khawatir jika Sarah akan berbuat sesuatu pada Jared. Tiba-tiba Michaela mendapat panggilan awan gelap di rumahnya dan mengabarkannya kepada Ben. Ben menduga panggilannya mungkin ada hubungannya dengan Jared dan Sarah. Kemudian Angelina memperhatikan kebersamaan Grace dan anaknya. Lalu dia menunjukkan rancangan untuk restoran, namun Olive tampaknya tidak senang dengan Angelina yang cari muka. Kemudian Olive mendapat SMS dari Levi yang sepertinya naksir kepadanya. Selagi Grace dipanggil oleh Ben, dia menitipkan Eden kepada Olive. Angelina pikir mengurus bayi cukup merepotkan dan dia dengan senang hati membantu. Sementara ruang kerja Ben tiba-tiba kebocoran yang membuat dia kerepotan. Namun Grace tidak melihat adanya air karena ini adalah panggilan Ben. Egan datang untuk bertanya kenapa ada awan gelap, banjir, dan singa yang mencoba menerkamnya. Ben minta Olive untuk pergi ke Astoria untuk melihat apa yang bisa digali tentang singa dan banjir. Egan tidak sabar dan mengajak Ben pergi ke Eureka, namun Grace minta izin berbicara berdua dengan Ben. Egan ingat betul kursi penumpang 24D Angelina. Dia penasaran kenapa Angelina tinggal di rumah Ben. Angelina menjelaskan semua hal-hal yang terjadi padanya pada waktu itu. Tidak lupa Egan minta Angelina untuk mengajaknya keliling rumah. Di sisi lain Jared dan Sarah tiba membawa tiramisu yang merupakan favorit Michaela. Jared merasa canggung harus makan di rumah ini. Michaela berkata kalau Zeke lah yang memasak semua ini. Lalu tiba-tiba Michaela melihat dirinya dengan air mata darah di bawah awan gelap. Scene kembali ke Grace yang keberatan ada Egan di rumah. Tapi Ben menjelaskan bahwa Egan pintar mengartikan panggilan dan jelas dia harus menjaga musuh tetap dekat. Dia berjanji setelah selesai panggilan ini Egan akan pergi. Kemudian Ben kesal karena Egan bisa masuk seenaknya ke ruang kerjanya. Angelina mohon maaf karena menurut Egan Ben berencana mengajaknya berkeliling. Ben tegaskan bahwa Egan tidak punya urusan di sini. Lalu Ben mendapat telepon dari Michaela yang mengatakan soal panggilannya. Kemudian mereka melihat foto Sanvi satu-satunya yang basah. Ben yakin jika Sanvi tahu sesuatu pasti akan mengabarkannya. Egan dan Michaela tidak yakin dan merasa Sanvi dalam bahaya. Ketika Ben menghubungi Sanvi namun sayangnya tidak diangkat. Michaela pikir dia yang akan pergi ke Eureka. Sementara Ben dan Egan masih berusaha memahami maksud dari panggilannya. Lalu tiba-tiba ada singa dengan air mata darah yang mencoba untuk menerkamnya. Di sisi lain Olive dan Levi cukup lelah memahami maksud dari singa dan banjir. Maka dari itu Levi mengajak Olive untuk makan malam. Gadis itu menyadari bahwa maksud dari Levi adalah berkencan. Keintiman mereka diganggu oleh Ben yang minta Olive mencari tahu soal singa dengan air mata darah. Dia yakin sesuatu terjadi di Eureka dan sekarang Michaela sedang menuju ke sana. Sementara itu Sanvi masih melakukan tes pada kayu apung dan gagal yang menyebabkan matanya berdarah. Sanvi merasa dirinya dalam keadaan baik. Lalu fans mendapat telepon bahwa Michaela datang dan bersikeras bahwa Sanvi dalam bahaya. Michaela minta penjelasan apa yang terjadi sekarang ini. Menurut Dr. Yeo, Sanvi menderita dari tekanan darah yang tidak menentu dan hemolakria yang menampilkan dirinya sebagai air mata darah. Setelah itu Michaela kasih tahu ke Ben apa yang dia lihat pada Sanvi. Ben pikir ini terjadi karena Sanvi tidak bisa mendapat panggilan. Lalu Olive mengatakan bahwa ada mitos Cina, yaitu jika patung singa menangis air mata darah berarti peringatan banjir. Penduduk desa harus segera ke puncak atau tenggelam. Suatu hari ada seseorang melukis air mata merah pada singa untuk menipu wanita tua.
Ketika ingin semua orang bergegas ke puncak demi keamanan, mereka hanya tertawa dan terjadilah banjir. Semua orang kecuali wanita tua itu tewas. Ben menduga ada kebohongan di Eureka dan salah satunya mungkin mengancam nyawa Sanvi. Setelah itu Michaela menjelaskan kepada Sanvi bahwa air mata darah adalah peringatan. Jadi dia minta Sanvi untuk jujur padanya apa yang terjadi. Sanvi bilang ada eksperimen kayu apung yang diyakini bagian dari Bahteranu yang dicampur dengan safir. Dia telah mengontrol simulasi petir gelap untuk pertama kalinya, sedangkan yang lainnya sudah berminggu-minggu tapi mereka baik-baik saja. Di sisi lain, Zeke bercerita bahwa dia belajar masak dari ibunya. Lalu Beverly tidak sengaja menumpahkan makanan dan dia minta Michaela untuk membantunya, yang dimaksud itu adalah Sarah. Zeke pun senang melihat Sarah dengan tulus membantunya. Sementara ruang kerja Ben tiba-tiba banjir, lalu ada jurnal Aljuras yang bersinar seperti pada waktu pertama kali Ben melihatnya. Lalu Michaela mengabarkan bahwa Eureka mempunyai sesuatu dari Bahteranu. Pasti ini ada hubungannya dengan Sanvi yang sakit karena bereksperimen ketika air matanya mulai berdarah. Michaela pun minta penjelasan pada fans. Dia yakin ini ada sesuatu yang lebih dan jelas ada hubungannya dengan Sanvi. Fans dengan tegas bahwa dia akan melakukan apapun untuk membantu Sanvi. Michaela kembali mendapat panggilan. Kali ini melihat Sanvi dengan air mata darah. Tiba-tiba ada kode biru yang menandakan bahwa Sanvi dalam kondisi kritis. Di sisi lain, Patrick mencoba memperbaiki alatnya yang tiba-tiba error ketika menunjukkan ada aktivitas seismik terjadi tepat di bawah kaki mereka. Sementara Olive pulang dan melihat Angelina yang berdandan seperti dirinya. Tentu saja dia tidak senang melihat Angelina memakai baju dan meniru rambutnya. Dia juga melihat Angelina cari muka dan berpura-pura menjadi kakak Eden. Angelina hanya merasa ingin seperti Olive dan menjadi bagian keluarga ini karena baik kepadanya. Namun Olive bilang kalau mereka hanya kasihan padanya. Scene selanjutnya, Jared mengagumi apa yang Zeke dan Michaela lakukan pada Beverly. Zeke berjanji akan mengadakan makan malam lain kali. Sarah pikir dia yang akan menjadi tuan rumahnya. Zeke pun senang melihat Jared dan Sarah bahagia. Scene kembali ke Ben yang mengatakan bahwa Bahteranu diterangi oleh safir yang juga ditemukan di ekor pesawat. Aljuras menulis tentang cahaya di kapalnya yang diduga merupakan safir. Lalu mereka menyadari bahwa ada wajah Sanvi di antara kru Aljuras. Beberapa orang Aljuras mencoba untuk menyingkirkan panggilan sama seperti yang dilakukan Sanvi. Mungkin satu-satunya cara agar perahu tetap mengapung adalah melompat. Egan pikir sekarang sekoci mereka sudah berlubang dan Sanvi lah penyebabnya. Di sisi lain, Sanvi semakin kritis dan perlu intubasi, namun Sanvi menolak karena percuma saja dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Michaela menjelaskan bahwa kondisi Sanvi semakin parah dan tidak bisa mendapat panggilan. Makanya panggilan membawanya ke Sanvi. Ini tentang kebohongan. Maka dari itu Michaela minta Sanvi untuk terus terang kepadanya demi menyelamatkan para penumpang. Sanvi sudah capek bersembunyi dan berbohong selama ini. Dia pun jujur telah membunuh Mayor. Lalu air mata darahnya menghilang seketika dan kondisinya kembali normal. Di tempat Ben pun sudah tidak banjir lagi dan Michaela mengabarkan berita baik kepadanya. Egan ingin pergi namun Ben meyakinkannya bahwa dia tidak bisa melakukan semua ini tanpa Egan. Egan minta Ben menceritakan semuanya dari awal dan diam-diam mengambil flash disknya. Sementara itu Grace bingung tidak melihat Angelina di rumah. Olive pun bercerita soal baju dan rambut Angelina yang menyerupai dirinya. Grace pikir dia seperti melihat Olive pada saat ayah dan Carl menghilang. Lagi pula Angelina tidak punya siapa-siapa. Mungkin dia iri melihat Olive yang hidup bahagia bersama keluarga. Jadi dia menyarankan anaknya untuk berdamai dengan Angelina. Di sisi lain, Sanvi menyalahkan dirinya dan meminta maaf kepada semuanya karena berbohong dan menenggelamkan sekoci. Michaela pikir justru Sanvi sudah menyelamatkan banyak orang. Dia juga bercerita soal Zeke yang merasa bersalah atas kehilangan adiknya. Tapi dia berhasil menebusnya dengan mengikuti panggilan dan berhasil selamat dari tanggal kematian. Sang mayor telah menculik dan menyiksa penumpang dan membunuhnya. Jadi kematian sang mayor sudah benar. Tapi Sanvi tetap tidak bisa membebaskan dirinya dari pembunuhan. Dia sudah mengaku dan Michaela adalah polisi yang harus melakukan tugasnya. Michaela pikir Sanvi harus fokus pada kesembuhannya baru membahasnya. Sementara itu Levi salah mengira bahwa Olive yang ada di sana.
Angelina pun kasih tahu kalau Olive membencinya. Secara bersamaan Olive meminta maaf melalui ponselnya lalu marah ketika melihat Angelina yang mencoba mencium Levi. Di sisi lain, Beverly mengatakan bahwa Jared dan Michaela adalah pasangan yang romantis. Lalu Zeke menjelaskan kebenarannya. Beverly berkata kalau Michaela mengira hidup Zeke tinggal sehari dan tidak bisa bertahan selama 12 tahun bersama. Zeke terkejut Beverly tahu semua ini dan bertanya-tanya apakah Beverly tahu apa yang dia rasakan. Scene selanjutnya, Ben menyadari bahwa sekocinya sudah bocor dan harus segera memperbaikinya. Beberapa anak buah Aljuras melompat dari kapal. Grace heran kenapa Ben berpikir mereka melompat. Bisa saja didorong. Mungkin panggilan Ben memberitahu untuk mendorong seseorang keluar dari sekoci. Di akhir cerita, Patrick menunjukkan ada kawanan gempa sekelompok getaran kecil di Eureka. Gempa ini berlangsung beberapa jam yang lalu dan tempat ini menjadi pusat gempanya. Sementara Sanvi kembali bekerja yang membuat Dr. Gupta senang. Dokter itu bilang telah mencoba lagi dan lagi pada kayu apung. Ternyata kayunya berhasil menghilang dan kembali lagi. Artinya mereka telah berhasil menciptakan keajaiban. Dan episode ini pun bersambung. Sekian dulu episode kali ini dan sampai jumpa di episode Manifest minggu depan.